Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila habibina al-kiram Al-Habib Ali Munawar dari Purwokerto, Jawa Tengah, yang kami muliakan, kepada akhinal kiram Al-Ustaz Ken Setiawan, pendiri NI Krisis Center, yang saya muliakan, kepada segenap alim ulama as-satib yang kami harapkan barokah ilmunya, kepada Bapak Camat Kecamatan Tanjung Sari beserta stafnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang kami hormati, kepada Bapak Kapolsek Tanjung Bintang ataupun yang mewakilinya yang kami hormati, kepada Bapak Dan Ramil Kecamatan Tanjung Bintang yang mewakilinya pada kesempatan malam hari ini yang kami hormati, kepada segenap kepala desa-desa di Tanjung Sari yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, santriwan santriwati rahimakumullah. Setelah menjadikan puji syukur kehadirat Allah atas genap limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, diiringi dengan selalu istiqomah memohonkan selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di sini saya atas nama panitia penyelenggara sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayan menghaturkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah memenuhi undangan kami. Selanjutnya kami keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayan juga menghaturkan ribuan terima kasih kepada segenap donatur yang telah berkontribusi di dalam pendirian Pondok Pesantren Nurul Bayan. Kami sadar bahwasanya kami bukan siapa-siapa dan kami tidak punya apa-apa, tetapi kami punya saudara-saudara. Kami yakin dengan syariat wasilah daripada saudara-saudara kami ini, maka kami bisa bergerak. Mudah-mudahan amal jariah dari segenap donatur yang telah menginvestasikan hartanya di jalan Allah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kami pengurus Pondok Pesantren Nurul Bayan mengadakan agenda acara pengajian dalam rangka peresmian Pondok Pesantren Nurul Bayan, peringatan Tahun Baru Islam dan juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami berharap dengan momentum acara pada kesempatan malam hari ini banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, baik hikmah secara duniawi ataupun hikmah secara ukhrawi. Selanjutnya kami juga perlu menyampaikan kepada para bapak dan ibu hadirin wal hadirat semuanya bahwasanya Pondok Pesantren Nurul Bayan adalah merupakan bagian dari pondok pesantren yang ada di Kecamatan Tanjung Sari yang berdiri baru hitungan bulan. Oleh sebab itu kami senantiasa mohon doa restu dari semuanya. Mudah-mudahan kami keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayan senantiasa diberikan keistiqomahan sehingga bisa mengemban amanah
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengemban amanah daripada para pendiri bangsa ini. Kami punya cita-cita santri-santri kami adalah santri-santri yang mempunyai pemahaman agama yang baik sekaligus memiliki pemahaman kebangsaan yang baik. Dengan kata lain, kami ingin santri-santri kami menjadi santri yang religius nasionalis. Religius, paham agama, nasionalis, cinta terhadap negaranya. Oleh sebab itu, kami selalu menghimbau kepada santri-santri kami agar betul-betul di dalam memahami agama tetapi jangan lupa terhadap negaranya. Oleh sebab itu kami mengurus Pondok Pesantren Nurul Bayan selalu memberikan wawasan kebangsaan kepada putra-putri santriwan-santriwati Pondok Pesantren Nurul Bayan. Para bapak dan ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama akan bersolawat bersama Habibana al-Kiram Habib Ali Munawar di Purwokerto. Sekaligus malam hari ini kita juga kehadiran Bapak N. Setiawan, pendiri NII Crisis Center. NII Crisis Center ini adalah merupakan salah satu lembaga yang tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari kelompok-kelompok yang menentang terhadap negara dan agar masyarakat senantiasa cinta terhadap negaranya. Oleh sebab itu kami nanti berharap banyak kepada Bapak N. Setiawan untuk memaparkan hal-hal yang dapat memotivasi kepada umat Islam yang ada di Tanjung Sari agar memahami makna kebangsaan secara mendalam. Para bapak dan ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada kesempatan malam hari ini di dalam kami menyambut, menyediakan tempat serta hidangan mungkin tidak berkenan di hati hadirin wal hadirat semuanya. Karena hanya itulah batas kemampuan kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat para alim ulama, para asatidz, pada yang terhormat Bapak Camat Tanjung Sari, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Dandramil yang mewakili, kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayan yang saya hormati dan segenap hadirin para pengurus dan santri serta hadirin sekalian. Terima kasih atas waktunya. Namun saya mau protes sedikit, saya bukan ustadz. Perkenalkan dulu, nama saya panggilan Ken Setiawan. Nama di KTP saya Kurniawan, Pak. Ken Setiawan itu nama saya yang ke-11. Saya dan kawan-kawan pernah terpapar oleh masyarakat disebut namanya kelompok radikal. Jadi ketika bergabung, saya ganti nama. Ketika bermasalah dengan aparat, ganti nama. Dan kebetulan saya pakai nama itu mendapat penghargaan pada saat itu. Dulu saya bangga karena merekrut banyak orang, merekrut galang-galang, dihadiri dulu piagam penghargaan sebagai perekrut terbaik pakai nama itu.
dulu bangga sekarang menyesal. Tapi sebagai bentuk penyesalan saya abadikan nama ini sebagai bentuk perlawanan juga kepada mereka. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada aparat yang telah menerima kami dan kawan-kawan. Dulu saya menjadi musuh aparat, kejar-kejar. Rumah saya bahkan sudah dikepung Densus 88 sudah beberapa kali. Alhamdulillah saya nggak di rumah pada saat itu karena mobil di rumah, HP tertinggal. Tapi alhamdulillah sebelum saya menyerahkan diri, sebelum tangkap saya sudah menyerahkan diri dulu. Jadi ini suatu kehormatan. Dulu menjadi musuh aparat, sekarang diminta untuk menjadi mitra aparat untuk menyampaikan pesan kebangsaan. Walaupun sebenarnya malu, saya hadir di sini sebenarnya disuruh cerita ini sama panitia. Pengalaman buruk yang seharusnya itu kan tidak perlu diceritakan, aib. Tapi semoga pengalaman buruk ini bisa bermanfaat buat hadirin sekalian. Banyak orang yang bertanya, kenapa dulu bisa terpapar? Dan jujur kalau saya datang ke pesantren NU, itu saya sebenarnya malu. Saya dulu santri besar di pondok pesantren, tapi ternyata masih bisa kesambet oleh kelompok yang namanya radikal. Nah, semoga pengalaman ini bisa menjadi bekal, karena ketika berbicara radikalisme ini bisa menimpa siapa saja. Dan izin Pak dan kalau saya nggak pakai masker nih. Kebetulan saya sudah vaksin 9 kali. Yang 3 kali vaksin biologis, vaksin COVID. Yang 6 kali vaksin ideologis. Jadi vaksin ideologi, jadi ketika kita sudah keluar mendapatkan banyak vaksin supaya tidak terpapar lagi katanya. Karena memang ketika berbicara radikalisme, seolah-olah kita ini membicarakan tentang Islam. Kenapa? Karena memang ketika ketangkep aparat Densus 88 dilihat KTP-nya agamanya Islam. Tapi sejatinya kelompok radikalisme dan terorisme tidak mewakili agama apapun. Kelompok radikal saya dan kawan-kawan dulu ini memang akan besar di sebuah negara yang mayoritas. Mungkin kita melihat India yang mayoritas agamanya Hindu. Yang radikal siapa? Oknum yang beragama Hindu. Di New Zealand masjid ditembaki, siapa yang radikal? Oknum yang beragama Kristiani. Jadi ketika bicara radikalisme, kita sepakati bersama bahwa mereka sejatinya adalah musuh agama dan musuh negara. Karena sejatinya ketika saya bergabung di kelompok radikal itu, kami dan kawan-kawan tidak dididik untuk menjadi agamawan. Kami dididik menjadi negarawan yang tujuannya untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi kami dulu kalau melihat Garuda Pancasila di sini tidak ada, itu sangat benci. Jadi kami dulu terpapar karena yang pertama belajar dengan guru yang salah. Ketika di pesantren kita memang masih aman karena masih dalam lindungan Pak Yai. Tapi ketika keluar dari pesantren, baik sekolah, kuliah atau kerja, kita akan ketemu banyak hal. Dan kebetulan saya itu dulu kenanya kelompok radikal itu pertama kali di Jakarta. Saya tuh dulu atlet pencak silat dari Jawa Tengah. Saya lahir di Jawa Tengah di Kebumen, sekarang domisili di Bandar Lampung di Wai Halim. Jadi saya mewakili Jawa Tengah. Pertandingan tanggal 28 hari Sumpah Pemuda. Saya tanggal 13 ke Jakarta. Berencana silaturahmi ke tempat kawan-kawan. Tapi ternyata awalnya saya kagum. Di Jakarta orang sibuk dengan pekerjaan. Tapi ternyata masih banyak anak muda yang mau belajar agama, membuka kitab suci, berdialog, berdebat. Awalnya saya kagum karena mereka orang-orang yang luar biasa, punya ayat-ayat khusus untuk membantah kita. Tapi karena saya terlalu berprasangka baik sama kawan, saya ikuti
semakin lama ternyata ketika sudah bergabung semuanya berubah. Saya kurang lebih bergabung selama 3 tahun. Jadi selama kurang 3 tahun saya nggak pernah pulang ke rumah. Pokoknya semua orang yang belum bergabung, termasuk orang tua, juga kita kafirkan semuanya. Jadi kita itu menjadi panitia hari kiamat. Yang lain salah, kita yang benar. Jadi warna itu nggak banyak. Hitam putih, benar salah, beriman kafir. Awalnya ditanya, bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Ya pasti kita akan menjawab, bagus ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Ya bagus Quran. Bagus mana pemimpin kita, presiden kita dengan Rasulullah? Ya bagus Rasulullah. Jadi kita disuruh memilih. Kalau bisa menjawab dua-duanya, kita harus pilih dua-duanya. Cuma kita hanya bisa memilih salah satu. Jadi itu yang terjadi. Dan dulu ketika saya terpapar, itu nggak pakai lama. Maksimal kita kalau ngerekrut itu juga bisa bergabung maksimal 2 jam. Orang ketika sudah bergabung 2 jam, bawa laptop, bawa dompet, HP harus pindah tangan. Tanpa hipnotis, tanpa gedang. Nah ini yang mungkin disebut masyarakat sebagai cuci otak, brainwash, hipnotis, dan lain sebagainya. Atau mungkin biar lebih menarik, mungkin salah satu peserta yang rebana pegang mic. Kita simulasi rekrutan, saya hanya butuh 1 menit saja menjawab pertanyaan. Tenang saja, nggak akan direkrut. Ini hanya simulasi, mungkin mic-nya dikasih yang pakai peci putih boleh nggak apa-apa? Oh ada mic-nya ya? Oke. Ini hanya gambaran, jadi nanti melihat dialog seperti ini nanti laporin ke lingkungan setempat karena ini bagian dari proses cuci otak. Mohon mas, bisa berdiri mas biar kelihatan. Oke. Dengan mas siapa? Mas Dwiki. Mas Dwiki. Dwiki. Oke. Yang kita rekrut dulu sebenarnya bukan hanya Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu kita rekrut semuanya. Tapi karena hari ini calon korbannya adalah Muslim, kita menggunakan dialog agama Islam. Jadi kita juga belajar tentang agama-agama yang lain. Hanya menjawab, Mas Dwiki. Pertanyaan yang sangat simpel dan dulu saya nggak bisa jawab. Umat Islam, idola kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bicara sejarah. Nabi Muhammad lahir dan besar di sebuah negara namanya Mekah. Negara berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi lahir dan besar di sana? Mas Dwiki, mohon dijawab. Kalau sekarang Pak Jokowi lah. Dulu ketika Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad itu sampai besar di berdakwah, dilemparin batu sampai berdarah-darah. Dibilang tukang setir, tukang sihir dan lain sebagainya. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? Belum tahu. Nah ini contoh. Satu korban dulu kita 5 rekrut. Korbannya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Disuruh buka KTP. KTP-nya nggak Islam. Oh nggak ngerti sejarah Nabi. Padahal Nabi itu yang kelak akan memberi syafaat. Ibarat mobil, Nabi itu sopirnya. Jadi kita harus betul tahu sejarah Nabi-nya. Ada yang tahu dari siapa pemimpin Mekah ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? Zamannya disebut zaman apa mas? Jahiliyah itu buat nama belakangnya, inisial belakangnya. Nama siapa? Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh, berarti bapak yang bodoh. Tapi karena memimpin suatu negeri disebut pemimpin yang bodoh. Padahal Mekah pada situ negara yang paling maju, ekspor impor pertahanan keamanan. Tapi disebut pemimpinnya. Padahal nama aslinya Abu Amir tulisan Al-Ahkam, ahli hukum, disebut Abu Jahal dan zamannya disebut zaman jahiliyah. Berbicara negara berarti berbicara aturan. Yang diberlakukan Abu Jahal pada saat itu aturan yang sesuai atau melawan hukum Allah, Mas Dwiki. Melawan. Satu contoh aturan yang melawan hukum Allah. Tidak mengaku sebagai itu. Oke, boleh nggak dalam Quran berzina? Tidak boleh. Boleh nggak mencuri? Tidak boleh. Boleh nggak minuman keras? Tidak boleh. Kalau diberlakukan berarti melawan Allah. Pertanyaan jebakan, apakah hukum Allah berlaku sepanjang masa Mas Dwiki? Quran berlaku sepanjang masa nggak? Yakin?
Yakin. Kalau Quran berlaku sepanjang masa, dulu ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, disebut Abu Jahal pemimpinnya, presidennya, dan zamannya zaman jahiliyah. Bila hari ini ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, maka sekarang disebut pemimpinnya Abu Jahal masa kini dan jahiliyah modern. Pantas? Yakin? Di Indonesia ada minuman keras, Mas Dwiki. Berarti kalau sudah tersebar masyarakat, pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Pemerintah melawan hukum Allah nggak? Berarti Mas Dwiki sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah? Nggak usah dijawab Mas Dwiki. Oke, terima kasih. Satu korban 5 perekrut. Jadi kita hanya mendengarkan yang 5 ini, bahasa kita dulu dangdutan. Satu bertanya, satu menjawab. Kita iya juga ya, iya juga ya. Dari iya ya inilah kita akhirnya mengikuti mereka. Jadi saya gambarkan begini dalam perekrutan. Satu korban 5 perekrut itu seperti satu orang menjual kucing Anggora di pasar, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli tapi nggak punya dana. Oke, disetting bahwa ini anjing biar harganya lebih murah. Orang pertama bertanya, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing Anggora. Oke, yang kedua bertanya lagi, warnanya bagus ya anjingnya? Bukan Pak, ini kucing. Orang ketiga, keempat, kelima mengatakan ini adalah anjing. Akhirnya, yang punya kucing ragu, jangan-jangan anjing. Karena semua orang mengatakan bahwa ini adalah anjing. Ini bahayanya. Hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti akan menjadi sebuah kebenaran. Karena mayoritas mengatakan, oh ternyata itu benar. Padahal faktanya ini adalah kucing. Nah ini yang terjadi. Di kelompok radikal, yang disugesti adalah ini adalah kitab suci, ayat Quran. Nggak mungkin kita mau bantah ayat. Nah ini yang ketika orang tidak kritis, minim literasi seperti saya dulu, akhirnya bisa terpapar. Doktrinnya apa? Ini penting kalau nanti putra putrinya tiba-tiba ketemu dengan orang baru menerima doktrin seperti ini, segera laporin pada tokoh agama. Kalau masih ngajak terus, laporin Pak Babinsa atau Babin Kamtipmas supaya ditindaklanjuti. Karena mereka barangkali ini sudah ada di sekitar kita. Ini virus bisa menimpa siapa saja, tidak pandang sisi usia, pendidikan, bahkan yang sekolah tinggi. Kemarin kita di Bandar Lampung di mahasiswa S1 ada yang S2, itu ada yang terpapar. Doktrinnya apa? Ini yang bisa merubah dalam waktu singkat ditambah tadi materi-materi. Mereka pakai ayat. Jadi mereka menggunakan ayat ya ayyuhalladzina amanu, iman, wa hajaru, hijrah, wa jahadu, jihad. Iman, hijrah, jihad. Mereka katakan sesuatu yang baik itu seperti pohon yang baik. Mereka pakai ayat. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban kasajaratin thayyiban asluha sabitun wa far'uha bisama. Tidakkah kau perhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi asa menghasilkan buah yang berkali lipat. Iman, akar, batang, buah. Jadi seperti pohon mangga misalnya, akarnya mangga, batangnya mangga, pasti buahnya mangga. Ada nggak akarnya mangga, batangnya pepaya, buahnya kelapa? Nggak ada ya. Jadi mereka katakan disambung dengan ayat, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan separuh-separuh seperti pohon itu. Orang Islam tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam menurut mereka. Lalu mereka katakan Indonesia hukumnya masih jahiliyah, undang-undangnya melawan hukum Allah. Berarti kamu bukan umat Islam. Nanti ditanya, orang Islam memutuskan perkara dari segala sumber hukum apa? Quran. Republik Indonesia sumber dari segala sumber hukum apa? Untuk memutuskan perkara Pancasila, undang-undang tetap. Berarti kamu masih punya dua sumber hukum. Yang sesuai hukum Allah kamu pakai, yang melawan kamu pakai, masih bermain-main. Maka kita harus bersahadat ulang di sana. Jadi sholat kita, ibadah kita nggak sah menurut mereka. Mereka pakai ayat di Al-Quran yang artinya begini, sholat mereka di sekitar Baitullah seperti sulam dan tepuk tangan. Jadi walaupun KTP Islam rajin ibadah berada di sebuah tempat tadi katanya, negara yang hukumnya bukan hukum Allah, maka bukan disebut umat Islam, tapi umat Pancasila.
Kita melihat Pancasila pada satu lempar, kita injak-injak. Jadi karena belajar dengan guru yang salah fatal sekali. Iman adalah meninggalkan berhala. Berhalanya adalah Pancasila. Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila sebagai sumber hukum, maka belum dianggap orang beriman, belum diakui sebagai warga NII, Negara Islam Indonesia. Kita itu seperti buah apel, jeruk, walaupun bersih, masuk supermarket dibungkus aluminium foil, tapi kita tenteng tiba-tiba jatuh ke tempat sampah. Jeruk yang bersih, yang steril, yang dibungkus aluminium foil berada di tempat sampah, nilainya apel atau apa sampah? Sampah. Jadi walaupun KTP Islam rajin ibadah, berada di sebuah negara yang kata Mas tadi undang-undangnya melawan hukum Allah, jadi bukan umat Islam. Untuk meyakinkan kita benci kepada Pancasila, pakai ayat di Al-Quran, namanya ayat Tauhid. Jadi jangan kaget nanti kalau ada konvoi bendera-bendera Tauhid, itu bagian dari propaganda. Apa? Jadi mereka menggunakan surat Tauhid ini, surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah itu ada sebuah cerita. Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya bingung, wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Oleh Musa dijelaskan, itu sapi yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah dan sedap dipandang mata. Ditambah tafsir lagi yang dijadikan sumber dari segala sumber yang mudah-mudahnya melawan hukum Allah. Pancasila warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda. Oh ternyata ciri-ciri benar. Jadi syarat masuk ke dalam Islam seperti surat Al-Baqarah, surat Tauhid, harus menolak, mengingkari dan meninggalkan Pancasila. Jahat sekali mereka. Apakah orang yang sudah beriman masuk surga? Belum. Ketika sudah melafazkan iman, bersahadat pulang di sana yang disaksikan oleh Bupati, Gubernur, NI, kita harus hijrah. Ini juga hati-hati nanti kalau masyarakat ada istilah tren hijrah, artinya bagus. Namun oleh kita dulu hijrah kita artikan sebagai pindah tempat, pindah tampilan, pindah macam-macam. Hijrah nanti ada penanggalan kewarganegaraan. Misalnya, saya nama Ken Setiawan, hari ini menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia, selanjutnya mohon diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Nanti ada baiat, nanti ada pergantian nama. Jadi hijrah bukan hanya sekedar tren hijrah. Makanya jangan kaget kalau ada artis tiba-tiba tren hijrah langsung tiba-tiba menyalahkan aparat, menyalahkan pemerintah. Ini bagian dari propaganda ini. Apakah orang yang sudah beriman dan berhijrah masuk surga? Belum. Menurut mereka, hijrah itu harus totalitas. Karena mereka menggunakan ayat di Al-Quran lagi untuk hijrah. Jadi mereka menggunakan kisah Nabi Muhammad ketika di Mekah 13 tahun Darun Nadwah, ternyata belum bisa futuh Mekah, menang di Mekah. Akhirnya ada perintah hijrah ke Yasrib atau dikenal dengan kota Madinah. Nah, di Mekah ini ada orang yang beriman, rajin ibadah, namun nggak mau hijrah bersama Nabi. Jadi orang sudah beriman, rajin ibadah, nggak mau hijrah. Nah, ketika terjadi peperangan, orang ini meninggal, diabadikan di dalam Quran. Malaikat bertanya kepada orang ini, orang beriman, rajin ibadah, masuk neraka jahanam. Jadi malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Orang ini menjawab, malaikat, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Lalu malaikat bertanya kembali, kenapa nggak hijrah? Bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu. Dan ditekankan, orang-orang ini adalah tempatnya neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi walaupun kita sudah beriman, sudah berhijrah, kita nggak ikut hijrah, ternyata katanya masuk neraka jahanam. Ini yang digunakan oleh ayat-ayat ini untuk teman-teman yang merekrut kalangan milenial. Bahkan ada kawan saya yang baru hijrah 1 bulan, kenanya di Jakarta, dia karyawan di pabrik, itu langsung pulang ke rumah, disampaikan kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya sama keluarganya, bapak ibu harus ikut saya ke Jakarta hijrah, karena nggak mau hijrah
nanti bapak ibu kalau meninggal masuk neraka jahanam. Kawan saya ini langsung diikat, dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini baru merantau 1 bulan di Jakarta, sudah mengkafirkan semua orang. Kalau nggak hijrah, katanya masuk neraka jahanam. Alhamdulillah ketika di psikotes pakai psikologi, ternyata nggak gila, dia karena terpapar oleh paham-paham yang nilai itu. Apakah orang yang sudah hijrah belum? Yang ketiga adalah jihad. Jihad adalah bersungguh-sungguh total. Jihad adalah mempersiapkan peperangan. Jihad bagi mereka adalah kita perang. Nah, oleh kalangan milenial yang baru bergabung, kalangan pelajar, mahasiswa, kalangan masyarakat, kalangan perantau, ini ketika hijrah ini harus ada infak, membersihkan dosa. Biasanya orang yang bawa motor, bawa mobil, ada yang pulang nggak bawa motor. Nanti katanya orang yang beriman dan hijrah akan diuji. Misalnya, kalau misalnya Allah uji kamu punya HP diambil Allah, ikhlas nggak? Saumpama ikhlas. Tapi kalau beneran diambil boleh nggak? Artinya diambil beneran, ikhlas. Antara ikhlas dan terpaksa. Kendaraanmu saumpama diambil boleh nggak? Boleh. Kalau diambil beneran, ikhlas, ikhlas. Karena semua orang tadi mengatakan ikhlas semua. Nah, kalangan pelajar dan mahasiswa untuk menuju dosa itu ada yang 10 juta, 20 juta. Duit dari mana? Nipu temennya. Dan banyak yang kita lapori, yang kita dapatkan laporan dari masyarakat itu nipu orang tuanya. Orang tua kalau ditipu, ya semua orang di luar kelompok itu kafir. Orang tua belum berbaiat, kafir juga. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatkan dulu hartanya. Ditipu, dicuri nggak apa-apa. Ini yang banyak orang tua nggak kritis, anaknya sekolah di luar, kuliah di luar, tiba-tiba pulang ke rumah. Bu, saya ngilangin laptopnya temen. Temennya bilang, iya bu, anak ibu ngilangin laptop saya, padahal laptop mau saya jual. Saya belinya di Malaysia, harganya di sini bisa 15 juta. Keluarga mau operasi ginjal, laptop saya mau saya jual. Akhirnya orang tua mengganti karena anaknya ngaku, yang punya laptop nggak ngaku. Bahkan bukan hanya puluhan juta. Ada korban yang sampai nipu orang tuanya senilai 300 juta. Ini mahasiswa UGM, tiba-tiba pulang ke rumah. Pak, Bu, saya pecahin laboratorium kampus. Temennya juga bilang, iya bu, anak ibu mecahin alat laboratorium kampus nilainya 300 juta. Ada juga yang aku sebagai dosen palsu padahal. Bu, anak ibu mecahin alat di kampus nilainya 300 juta, mohon diganti. Orang tuanya sampai jual aset senilai 300 juta, datang ke kampus menanyakan, apakah betul Pak dosen anak saya mecahin alat tersebut? Mohon maaf bu, anak ibu sudah drop out dari kampus. Anak ibu sudah positif masuk kelompok radikal, dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus karena ngerekrut teman-temannya di kampus. Nggak mungkin Pak, anak saya anak yang pinter. Dari SD sampai kuliah itu nggak bayar SPP Pak, dapat beasiswa. Anak saya tuh habis Quran Pak. Kalau pulang ke Bandung, ini betul orang Bandung, itu ngajarin anak-anak di komplek Pak, ngajarin ngaji. Nggak mungkin anak saya bisa direkrut kelompok radikal. Selalu komunikasi Pak, bahkan video call anak saya lagi di kampus. Pak dosen bilang kalau memang anak ibu di kampus, telepon sekarang kita ketemu di ruangan. Ditelepon di depan Pak dosen, di speaker, nah lagi di mana kamu nak? Lagi di kampus tuh. Kampus mana nak? Ibu lagi di kampus. Ibu ketemu dengan dosen, menurut dosen kamu sudah drop out dari kampus dan kamu sekarang masuk kelompok radikal. Kamu menjadi DPO di kampus karena ngerekrut kamu. Bener nak? Kalau memang di kampus, sekarang ketemu ibu dan dosen di ruangan. HP ditutup sampai sekarang artinya hilang, nggak tahu kemana. Bagaimana perasaan orang tua yang ingin anaknya menjadi kebanggaan keluarga, tapi karena berguru dengan orang yang salah, akhirnya pupus sudah. Yang menjadi korban siapa? Bukan hanya anak. Orang tua menjadi korban, berharap menjadi tulang punggung keluarga, kebanggaan keluarga. Pupus sudah. Lingkungan, kampus, ketika pulang ke rumah, juga ini akan menjadi virus. Karena kelompok radikal ini bukan untuk dirinya sendiri. Mereka seperti multi level marketing, MLM. Satu merekrut 5 merekrut 10 merekrut 20 40, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemahaman baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi
disakaunya lebih sakaunya dibanding sakau narkoba. Kalau saya sebut, saya dulu mabok agama, ini parah sekali. Dan menurut saya ini jahat sekali. Kalau kita mendengar komunis, itu sudah jahat kan? Tapi yang dibantai orang di luar kelompok. Nah ini, anggotanya, jamaahnya, dihancurkan ekonominya atas nama infak bernegara Islam. Dihancurkan akhlaknya, semua orang kafir, bahkan orang tua juga dikafirkan. Dihancurkan masa depannya, yang kuliah sudah mau lulus akhirnya drop out. Pupus sudah harapan, masa depannya hancur karena belajar dengan guru yang salah. Lalu bagaimana Mas Ken bisa sadar, bisa keluar? Padahal saya dulu orang yang paling banyak ngerekrut, saya dulu ngerekrut orang Lampung paling banyak. Karena kita masuk kalangan perantau. Jadi saya di Jakarta punya rumah yang besar, orang dari Lampung yang pengen kerja kita tampung. Nyari kerja susah, udah tinggal di rumah, gak usah mikirin kontrakan, gak usah mikirin makan. Kita senasib, bisa berjuang, kita tampung, kita rekrut, selesai. Pulang ke Lampung, nanyain warisan buat infak, jual rumah, jual tanah buat infak, banyak. Jadi saya menyesal sebagai bukti saya telah keluar, saya ceritakan pengalaman buruk ini. Lalu kenapa keluar? Ini menarik. Karena dulu ketika bergabung kan semua orang saya kafirkan, bahkan yang bukan yang beda agama, yang seagama orang tua kafir semua. Kemarin saya keliling seluruh Indonesia termasuk tokoh lintas iman. Banyak yang bertanya, Mas Ken, dulu Mas Ken menjadi orang yang paling radikal, ngerekrut banyak. Sekarang bisa moderat, kenapa? Dan saya ingin bertanya Mas Ken, menurut Mas Ken sekarang yang sudah moderat, yang sudah insaf, dulu paling radikal, ngerekrutnya paling banyak, orang yang masuk surga, menurut literasi yang saya baca, ini yang tanya orang Hindu, orang Kristen, sama orang Konghucu. Yang masuk surga katanya hanya orang Islam. Dari 73 golongan, itu yang masuk surga hanya kelompok namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kelompok apa? Apakah kami orang yang di luar Islam, menurut Mas Ken, berhak atas surga? Itu pertanyaan yang sangat berat, Pak. Lalu saya berusaha menjawab, membuka ayat di Al-Quran. Pak, sebelum saya menjawab, saya izinkan dulu membuka surat di Al-Quran supaya jawaban saya nggak salah. Jadi Al-Quran surat Al-Baqarah ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Orang Sabi'in itu yang orang-orang beribadah tapi menggunakan kearifan lokal. Jadi sebelum Nabi Muhammad. Jadi ada yang menyembah dewa-dewa. Jika mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka mereka juga berhak mendapatkan pahala surga dari Allah. Jadi dikatakan, kami umat Islam juga mengimani Pak, para nabi dan rasul yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Jadi saya menggambarkan dalam beragama itu seperti halnya kita berkomunikasi, saya bilang kepada mereka. Karena kalau pakai ayat mereka juga nggak bakal dengar, nggak bakal ngerti kan. Seperti punya handphone. Handphone dari pertama keluar sampai sekarang yang Android fungsinya sama, buat nelpon. Namun fiturnya berbeda. Yang tolak-tolik, yang poliponik, di saat tahun itu, tahun 90-an, itu yang paling bagus. Fiturnya buat nelpon, bahkan kalau nelpon kita kadang sangat bangga terima telepon. Lalu sekarang ada Android, ya karena zamannya sudah beda. Jadi fiturnya sama, tapi saya nggak mau nyalahin yang punya HP tolak-tulik karena fungsinya juga sama, saya bilang. Jadi kami juga meyakini para nabi dan rasul beserta kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, jika mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, juga Bapak Ibu sekalian mendapatkan surga. Saya tanya sekarang, ada yang Hindu, ada yang Kristiani, ada yang Buddha. Yang umat Hindu dulu. Sampai katanya menurut literasi yang saya baca, Tuhannya ada 3. Menurut keyakinan umat Islam, itu menduakan Allah, nggak boleh. Sejatinya Tuhan orang Hindu ada berapa? Mas Ken, Tuhan kami satu, Sang Hyang Widi.
Yang tiga itu Mas Ken, Brahma, Siwa, Wisnu, kalau dalam Islam namanya Asmaul Husna. Sifat Tuhan, Tuhan kami satu, Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Oh berarti sampai juga Tuhannya satu. Saya tanya yang umat Kristen, katanya umat Kristen Tuhannya ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Sejatinya Tuhan sampean ada berapa? Mas Ken, Tuhan kami satu, Tuhan Allah. Yang tiga itu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, itu adalah pribadi tentang Tuhan. Kalau dalam Islam namanya juga sama dengan orang itu, Asmaul Husna. Oh jadi Tuhan sampean satu, Tuhan kami satu, Tuhan yang Maha Esa. Allah dalam bahasa Arab dibaca namanya Allah. Oh ternyata sama. Yang Konghucu, yang Buddha sama, ternyata Tuhan yang satu. Jadi saya keluar karena memahami Pancasila dengan yang kafah. Karena saya yakin para ulama dengan Pancasila itu sila pertama. Jadi saya yang tadi radikal hanya kena sila pertama, lulus sudah radikal saya. Kenapa? Karena ternyata ketika tanya semua agama Tuhannya Tuhan yang Maha Esa. Berarti para ulama, para tokoh bangsa dulu memang cukup berlian. Sila pertama Tuhan yang Maha, ketuhanan yang Maha Esa, disempurnakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita beda agama, kembali ke sila pertama, Tuhan kita satu. Kita hanya beda menyebut Tuhan kita. Kalau di Islam namanya Allah, Islam namanya Sang Yang Widi, di Kristen namanya Allah. Jadi memang saya bilang kepada mereka, agama kita memang berbeda karena syariat yang kita terima berbeda. Agama sampean itu jarak dengan Islam rentang waktunya itu ratusan tahun. Jadi syariatnya pun berbeda-beda. Yang salah sebenarnya di masing-masing kita ada oknum yang memanipulasi agama. Coba kalau di umat Kristen dikasih toa, banyak yang tinggal juga juga. Iya juga. Jadi ternyata Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya berbeda-beda kita bersatu, tapi berbeda agama suku ras. Kembali sila pertama, Tuhan kita satu, Tuhan kita sama. Dan yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Syariat kita memang berbeda, kita nggak boleh ngikuti agama yang lain. Kita paling sempurna seperti HP. Cuman jangan bangga juga dengan Islam, karena HP lengkap. Tapi kalau nggak dicas, iman kita sering habis. Kalau nggak dicas, ini baterai nggak bisa dipakai, usah bagus apapun. Jadi kita harus cas karena fitur kita lengkap. Jadi konsep Islam itu rahmatan lil alamin, bukan lil kelompok atau lil partai. Bisa mengayomi semua. Dan alhamdulillah selesai kegiatan ada yang nanya dari Hindu, Mas Ken kalau mau upgrade HP dari Tolatulit ke Android bagaimana caranya? Saya nggak ngajak, saya bilang. Jadi saya insaf karena memahami Pancasila dengan cara yang benar. Karena mustahil kita mendapatkan sila kedua, 3, 4, 5 kalau sila pertama kita tidak pahami. Kenapa? Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, otomatis nanti kita bisa berdamai dengan orang lain. Oh iya, ternyata kita tugasnya sama. Ya sudah, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena setiap agama sepakat bahwa sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat untuk sesama. Jadi tanya, lalu al-jamaah artinya kalau ahlu sunnah saya sampaikan orang yang menjalankan agama dengan baik sesuai dengan syariatnya. Yang Islam kami menjadikan syariat Nabi Muhammad. Yang Kristen yang itu sesuai dengan syariatnya, menjalankan dengan baik. Al-jamaah artinya apa Mas Ken? Al-jamaah bukan orang yang berorganisasi, yang berfirqah. Al-jamaah saya dan kawan-kawan sepakat, ini kalau saya sebut mohon maaf ini para kiai ini tafsir cangkemele, tapi menurut saya ini faktual. Al-jamaah saya artikan adalah orang-orang yang taat kepada pemerintah, taat kepada negara. Jadi ahlu sunnah adalah orang-orang yang menjalankan agama dengan baik sesuai dengan syariatnya masing-masing, dan al-jamaah adalah orang-orang yang taat kepada pemerintah, taat kepada negara. Jadi tidak cukup saja kita menjalankan ahlu sunnah, menjalankan agama dengan baik, ternyata masih banyak hari ini orang-orang yang mengaku beragama anti kepada pemerintah, anti kepada negara. Berarti bukan wal jamaah. Dan saya yakin di lingkungan NU kita sepakat ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang mengaku beragama tapi yang disampaikan hujatan, caci maki, uber-kebencian, mengkritisi pemerintah, anti pada negara, boleh jadi itu adalah ciri-ciri
Pemerintah memang tidak salah, tapi memberontak bukan jalan satu-satunya. Jadi ini menjadi kata kunci. Ahlus sunnah wal jamaah ada orang-orang yang taat kepada manhaj al-jamaah, taat pemerintah, taat kepada negara. Itu yang membuat kita menjadi damai. Ketika sudah berdamai dengan diri kita, insya Allah kita mendapatkan sila yang kedua, kemanusiaan. Kita bisa memanusiakan manusia yang adil sesuai dengan porsinya dan beradab, mempunyai akhlak. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mengajarkan agama tidak menggunakan akhlak, berarti sila pertama sudah dilewati. Kalau sudah memanusiakan manusia dan berakhlak, otomatis sila ketiga akan kita dapatkan, persatuan, kita bersatu. Kalau ada masalah, sila keempat, musyawarah mufakat. Insya Allah kalau kita sila keempat sudah dapatkan, maka sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah. Oke, siap. Jadi insya Allah kalau kita setiap diri memahami Pancasila dengan cara yang kafah, Pancasila memang bukan wahyu ilahi, tapi di dalam Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Jadi kita berharap ini menjadi hal yang positif malam hari ini. Kalau tolak ukurnya belajar agama adalah akhlak, beragama menjadi tersenyum. Kalau beragama kita menjadi pemarah, berarti kita belajar dengan guru yang salah. Stop, unfollow, terutama di media sosial, hati-hati, ancaman dalam genggaman, jangan sampai kita terpapar. Kalau kita direkrut, segera kita tanyakan ke lingkungan, kalau masih ngejar-ngejar, lapor ke aparat terdekat, supaya ditindaklanjuti dengan hukum yang berlaku. Itu mungkin dari saya, bukan suatu kebanggaan, tapi semoga pengalaman buruk ini bermanfaat buat hadirin sekalian. Dari awal hingga akhir tidak ada salah, mohon maaf. Allahumma fiqh lama wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, sebelum dilanjutkan oleh Habib, tadi diminta untuk menambahkan motivasi. Tadi kembali ke handphone, bahwa kita walaupun HP-nya bagus, tapi kita yang jelas nggak boleh nyalahin HP yang tolak-tolik. Walaupun kita sebagai agama Islam yang sempurna, kita nggak boleh nyalahin, kita nggak boleh apalagi sampai mengkafir-kafirkan. Bagaimanapun kita tujuannya sama, hanya kita caranya berbeda. Kita sebagai umat Islam yang sempurna haruslah tadi menjadi ayat yang disebut oleh beliau, rahmatan lil alamin ya. HP bagus, kalau kita nggak ada baterainya, nggak ada gunanya. HP bagus kalau nggak ada sinyalnya. Sinyalnya kalau dalam Islam hari ini kita bersolawat, kita mencari sinyal yang paling dekat dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah kita kalau mendekat sinyal, walaupun kita mungkin latar belakangnya banyak dosa, tapi kalau kita mendekat ke sinyal yang paling terdekat, tower yang dekat, yaitu para habaib, para waliullah yang semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya. Dilanjutkan tadi dari panitia menambahkan untuk bersolawat, ditambahkan monggo bareng sama ini ya. Iya, selawat sekaligus penggalangan untuk pembangunan pondok pesantren. Monggo dipandu dari tim selawat.